Fitri selaku apoteker di Apotek Enggal Waras yang bertugas siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Selamat siang, Mbak. Saya ingin menebus obat yang ada di resep ini. Apakah benar ini pasien atas nama Fitri? Iya, benar dengan saya sendiri, Mbak. Tadi periksa dengan dokter siapa ya, Mbak ya? Dokter Mika. Dengan dokter Mika Fadila SPOG ya, Mbak? Iya. Baik, Mbak. Jadi di sini Mbak Fitri mendapatkan satu macam obat yaitu betadine vaginha dose. Maaf sebelumnya, apakah Mbak Fitri sudah menikah? Sudah. Apakah Mbak Fitri sedang hamil? Tidak. Ada alergi dengan obat nggak, Mbak? Tidak. Sebelumnya, apakah Mbak sendiri sudah pernah menggunakan obat ini? Belum pernah, Mbak. Tadi dokter sendiri sudah menjelaskan tentang kegunaan obatnya ini apa belum ya, Mbak? Tadi sih bilangnya untuk mengatasi masalah keputihan saya. Oh, begitu. Untuk cara penggunaan obatnya sudah dijelaskan? Eh, itu sih mengikuti yang ada di prosedurnya aja. Apakah dokternya sudah menjelaskan tentang harapan setelah menggunakan obat ini, Mbak? Sudah, Mbak. Kata dokternya sih kalau saya menggunakan obat ini, maka keluhan saya akan hilang. Mohon ditunggu sebentar ya, Mbak. Saya cekkan dulu obatnya. Iya. Harga obatnya 120.000, Mbak. Bagaimana? Apakah obatnya mau diambil? Oh iya, Mbak, nggak masalah, saya ambil. Sebentar ya, Mbak. Saya ambilkan obatnya. Ya. Resep atas nama Fitri. Iya. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Mbak, untuk berkonsultasi tentang cara penggunaan obat ini? Karena penggunaan obat ini memerlukan cara yang khusus, Mbak. Kira-kira lama nggak? Enggak lama, Mbak, sekitar 5 menit saja. Oke deh, boleh. Kalau begitu, mari kita ke ruang konseling sebentar, Mbak. Baik, saya mau menanyakan gejala seperti apa selain gatal-gatal. Ya gitu sih, Mbak. Jadi kayak keputihan gitu. Terus kan itu gatal juga kan. Kalau di misal kan nggak mungkin digaruk juga kan. Jadi kan rasanya kayak ya gimana ya, gelisah gitu. Oh gitu, gatalnya sendiri sudah berapa lama, Mbak? Ya udah 3 harian sih. Jadi begini, Mbak Fitri mendapatkan satu macam obat yaitu betadine vaginha dose. Di dalamnya ini udah ada obat beserta aplikatornya. Maaf ya, Mbak, kemasannya saya buka agar Mbak Fitri lebih jelas tentang apa yang saya jelaskan terkait cara penggunaannya. Ya. Untuk penggunaannya sendiri digunakan sekali sehari ya, Mbak. Pertama yang Mbak harus lakukan itu adalah membersihkan bagian intimnya, kemudian keringkan dengan handuk khusus. Sebelum menggunakan alat ini, Mbak terlebihnya harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan kemudian tangannya dikeringkan ya, Mbak. Ini namanya alat aplikator. Jadi sebelum menggunakan alat ini, aplikatornya direndam dulu dengan air hangat selama kurang lebih 5 menit ya, Mbak. Kemudian setelah itu keringkan dengan tisu seperti ini. Huruf A pada botol di sini merupakan batas untuk membersihkan saja. Sedangkan huruf B ini untuk mengobati infeksinya. Jadi masukkan betadine di sini ke dalam botolnya itu sampai batas huruf B-nya ya, Mbak. Karena gejala yang Mbak alami sudah beberapa hari. Takutnya sudah mencapai infeksi. Kemudian
Mbak nanti tambahkan air hangat sampai batas huruf C di sini ya, Mbak. Dan kemudian bisa ditutup dengan alat aplikator ini sambil digoyang-goyangkan botolnya. Sejauh ini apakah Mbak paham terkait apa yang saya jelaskan? Untuk cara pemakaiannya bisa dilakukan di kamar mandi. Caranya, botolnya ini diposisikan agak miring, kemudian aplikator ini dimasukkan sampai ke bagian intim kewanitaan. Untuk lebih jelasnya saya punya gambarnya, Mbak, dengan cara penggunaannya. Jadi ini posisi yang pertama, posisi yang kedua, posisi yang ketiga maupun posisi yang keempat dapat juga bisa digunakan tergantung dengan kenyamanan Mbak Fitri ya. Iya. Posisi senyaman mungkin ya, Mbak. Kalau nyaman, udah pasti sayang. Masukkan aplikatornya ini ke dalam organ intim kewanitaan sampai full ya, Mbak. Senyaman mungkin tanpa dipaksa. Kemudian dipejet botolnya secara perlahan-lahan sampai isinya habis. Kemudian kalau sudah selesai, ini aplikator ini dikeluarkan secara perlahan-lahan sambil tetap dipejet ya, Mbak, botolnya. Pada saat pembersihan itu juga sama, dilakukan perendaman aplikatornya dengan air hangat. Kemudian setelah itu bisa dikeringkan kembali dan bisa dimasukkan ke dalam kemasan lagi, Mbak. Jangan lupa ya, Mbak Fitri tetap cuci tangan sampai bersih setelah menggunakan alat ini. Jadi obatnya di sini bisa disimpan dalam suhu ruang maupun ke dalam, kalau punya kotak P3K bisa dimasukkan ke dalam situ. Dan usahakan jauh dari jangkauan anak-anak ya, Mbak. Oh, ya Mbak, saya ada kok di rumah. Untuk penggunaannya tidak boleh digunakan secara bergantian ya, Mbak. Jadi obat ini khusus untuk Mbak aja. Iya Mbak. Sejauh ini masih bisa diterima apa yang saya sampaikan tadi? Ya sudah, saya sudah paham kok. Kalau begitu, bolehkah saya minta dijelaskan kembali terkait cara penggunaannya, Mbak, agar tidak ada hal yang terlewatkan? Iya, tadi kan dapat betadine, vaginal dose ya Mbak. Di sini juga ada botol sama aplikatornya. Nah, sebelum menggunakan ini, pastikan tangan kita dalam kondisi yang bersih. Nah, caranya itu pertama, kita lepas aplikatornya, kemudian kita rendam dalam air hangat sekitar kurang lebih 5 menitan. Habis itu kita bersihkan dengan tisu yang kering. Nah, terus ini nanti betadine-nya dimasukkan ke botolnya sampai batas B. Nah, karena nanti takutnya terjadi infeksi. Nah, kalau udah nanti ditambahkan air hangat sampai batas C. Kemudian ini aplikatornya ditutupkan kembali, ambil digoyang-goyangkan ya. Nah, nanti cara pakainya sendiri itu dilakukan di kamar mandi dengan posisi yang senyaman kita. Nah, itu nanti caranya botolnya agak dimiringkan, dimasukkan ke organ intimnya sambil dipencet botolnya. Nah, itu sampai ini masuk full semua. Kalau sudah habis, kita keluarkan pelan-pelan. Nah, kita sambil pencet botolnya. Nah, terus aplikatornya dibuka, direndam kembali sama air hangat supaya dalam keadaan bersih tadi. Kalau sudah, kita bersihkan dengan tisu yang kering. Kita juga bersihkan botolnya, kemudian ditutupkan kembali, terus disimpan, dimasukkan ke dalam kotak P3K, terus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan lupa juga membersihkan tangan kembali. Ya, betul. Jadi sebelum menggunakan obat ini, Mbak membersihkan bagian organ intimnya terlebih dahulu ya, Mbak. Tadi Mbak lupa belum menjelaskan kepada saya. Oh iya Mbak, ada yang terlewat. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi, Mbak? Oh iya Mbak, saya takut nanti kambuh lagi. Nah, gimana nih biar saya tidak kambuh lagi Mbak? Pastikan Mbak selalu menjaga kebersihan organ kewanitaannya.
Kemudian Mbak juga bisa menggunakan celana yang longgar, itu tidak terlalu ketat. Dan bisa juga menggunakan celana dalamnya itu yang bersifat menyerap keringat seperti kain katun. Iya Mbak. Yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sudah cukup. Baik, kalau begitu ini obatnya ya Mbak. Semoga lekas sembuh, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak.